Halo semuanya, selamat datang di podcast Depan Teras Rumah. Dengan saya Ferry Kurniawan, dan hari ini kita akan membahas perkembangan teknologi AI. Yang dimana AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, kali ini kita tidak sendirian untuk membahas perkembangan AI tersebut. Kita akan ditemani oleh mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Kita akan mendengarkan perspektifnya tentang dampak dan manfaat AI di perkembangan era digital ini. Mari kita sambut mahasiswanya. Halo Bung. Halo Bung, apa kabar Bung? Baik Bung, hari ini. Silakan Bung, perkenalkan diri dulu kepada pemirsa. Siap. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrul. Saya dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi. Semester berapa Bung sekarang Bung? Saya menjalani semester 2 sih Bung. Semester 2. Semester 2. Sehari-hari sibukannya ngapain Bung? Sehari-hari kesibukan saya cuman mengisi luangan waktu aja sih Bung, kayak kegiatan-kegiatan di luar atau jalan-jalan apa lah. Dalam kuliah itu Bung tahu nggak AI itu sangat berguna bagi mahasiswa. Menurut Bung Syahrul nih, kira-kira AI itu apa sih? Dan bagaimana cara AI bekerja menurut mahasiswa? Kalau menurut pendapat saya Bung ya, yang saya baca dari internet, AI adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang mampu belajar dan beradaptasi. AI bekerja dengan memproses data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola dan menggunakan pola tersebut untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas. AI juga berguna untuk pendidikan dan politik sih Bung. Ngomongin politik nih, kan tahun 2024 ini tahunnya politik ya. Mengingat kita kemarin telah melaksanakan pemilu ya kan. Penggunaan teknologi AI ini terasa hadir gitu di dalam pemilu 2024 ini. Nah, menurut Mas Syahrul sendiri, apa sih dampak yang ditimbulkan dari AI ini dalam politik 2024 ini? Oke, kalau menurut saya Bung ya, saya yakin AI akan memilih dampak yang signifikan dalam pemilu 2024 di Indonesia, terutama pada generasi muda. Salah satunya AI menggunakan generatif yang dapat membantu membuat bahan kampanye yang sesuai dengan target pasar mereka, ya kan. Lalu dia juga menghemat waktu dan sumber daya dalam proses pembuatan bahan kampanyenya. Mereka memberikan variasi dan keunikan dalam bahan kampanyenya, Bu. Nah, contohnya seperti apa sih penggunaan AI jika dilihat dari sudut pandang pemilu tahun 2024 ini? Kalau contohnya ya, menurut saya bisa dilihat dari penggunaan AI untuk visualisasi dalam kampanye sih, Bu. Visualisasi yang imut menggunakan AI dan tagger gemoy pada salah satu paslon. Fenomena seperti ini yang menjadi salah satu bukti kampanye kreatif yang positif lebih dekat dengan sentimen mayoritas pemilih pemuda pada pemilu 2024. Selain dari kreativitas visual untuk menarik massa, AI juga memiliki peran sebagai alat analisis data. Salah satunya penggunaan bot untuk mengukur sentimen, membuat naskah untuk pidato keperluan kampanye, hingga penggunaan teknologi AI yaitu Sirekap yang digunakan sebagai alat prediksi hasil perhitungan hasil suara. Wah, sungguh luar biasa ya manfaat dari teknologi AI ini dalam pemilu 2024 ini. Tapi di sisi lain, apakah Bung Syahrul melihat potensi risiko dari penggunaan AI ini? Sedangkan kan dalam pemilu 2024 ini banyak sekali tuh informasi yang tersebar luas dalam bentuk AI generatif atau kayak penggunaan deepfake, suatu AI yang mengkloning dengan cepat suara orang, membuat video palsu dan narasi palsu untuk menjatuhkan atau merusak citra lawan politiknya. Seperti contoh tahun lalu sekitar Oktober ya, kalau nggak salah, beredar video Presiden Joko Widodo berpidato dalam bahasa Mandarin yang fasih. Nah, melihat contoh tersebut, bagaimana sih pendapat Bung Syahrul mengenai situasi seperti ini dalam penyalahgunaan AI tersebut? Tentu saja Bung, seperti halnya teknologi baru lain, AI deepfake merupakan teknologi yang memungkinkan manipulasi video dan audio dengan cara yang sangat realistis. Teknologi ini memiliki potensi untuk disalahgunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyebarkan informasi yang salah,
merusak reputasi seseorang, atau bahkan menciptakan bukti palsu. AI defect juga memiliki potensi risiko untuk disalahgunakan, dan hal ini dapat membahayakan masyarakat awam teknologi belum familiar dengan teknologi ini. Defect dapat digunakan untuk membuat video yang seolah-olah menunjukkan seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang AI defect pada masyarakat luas. Yang kedua, kita mengembangkan teknologi anti defect yang lebih canggih dan efektif. Yang ketiga, membuat regulasi dan undang-undang yang mengatur penggunaan AI defect. Dengan bekerja sama, kita dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan AI defect dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan. Nah, betul sekali. Penting untuk menyadari risiko-risiko ini dan meningkatkan kesadaran atau edukasi kepada masyarakat luas agar tidak menerima informasi palsu atau hoax yang tersebar melalui AI ini. Nah, apalagi menjelang pemilu kemarin, banyak sekali kita lihat oknum yang saling menjatuhkan reputasi lawannya menggunakan teknologi AI ini. Nah, lebih baik kita memanfaatkan kehadiran teknologi AI ini sebagai hal-hal yang positif dan kreatif. Iya, betul. Apalagi dalam konteks pemilu 2024, seharusnya penggunaan AI tidak menjadikan sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi lawan pasangan paslon mereka atau hal-hal negatif lain. Kehadiran AI ini harusnya digunakan untuk motivasi dan kreativitas, apalagi dalam kampanye pasangan calon mereka. Seperti halnya contoh tadi dengan menggunakan AI visualisasi gemoy untuk menarik suara generasi muda. Sehingga kehadiran AI ini bisa terus dikembangkan dan disambut baik oleh masyarakat Indonesia, dan sehingga dengan kehadiran AI ini kita lebih bijak dalam menerima informasi agar tidak terjadi disinformasi dan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemilu berikutnya. Nah, betul sekali. Kita harus lebih memanfaatkan teknologi AI ini untuk kegiatan atau hal-hal yang positif untuk menunjang inovasi dan kreativitas kita. Jangan sampai kita menggunakan AI ini untuk hal-hal negatif, apalagi dalam menyebarkan informasi palsu dan hoaks. Perlu diingat, selalu cek and recheck ketika kita menerima informasi dan pastikan bahwa informasi tersebut benar adanya dan bukan hasil dari defect yang dibuat oleh AI. Saya kira sudah cukup dan terima kasih banyak atas pencerahannya Bung Syahrul. Saya yakin para pendengar podcast ini mendapatkan banyak informasi berharga tentang penggunaan AI ini dalam pemilu 2024. Oke, sama-sama Bung Ferry. Saya harap informasi ini dapat membantu masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami AI dengan lebih baik dan mendukung pendukung AI yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semuanya. Baiklah, kita akhiri saja podcast ini. Dan bagi para permisa dan pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Depan Teras Rumah. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang video kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you Dah. guys. A few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Sahrul. Saya dari Universitas Dia Nusantara. Salah. Halo semuanya, Pak. Halo guys ya. Coba Langsung. dulu. Yang bilang apa kabar? Halo Bung, gimana kabarnya? Kagak aman. 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 Saya sih semester 6 Bung. Saya wassalamualaikum bro.